Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadapan Allah dengan memanjatkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat, hidayah, karomah, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan ibadah, beramal dan beribadah, zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita kalamkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 4 bergabung grup 8 mancanegara Malaysia Singapura yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita menjalankan ibadah syahadah kepada Allah dengan memperjalankan diri kita kepada Allah dengan nama tauhid, memperjalankan diri atau bertauhid kepada Allah dengan tujuan awalnya kita bertauhidin dan akhirnya sampai kepada puncak tauhidin bernama tauhudun. Dari awal kita telah mengkaji perjalanan Allah itu adalah diri. Ini man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Dari awal kita ini sudah mengkaji diri. Diri demi diri kita sudah bawa dan kita sudah amalkan. Mulai berawal diri syariat berupa tubuh menuju diri hakikat berupa diri panafilah. Setelah itu kita naik kepada diri kodrat, diri nurani, harani dan rabbani. Setelah itu kita langsung naik lagi kepada diri, yaitu diri batin, diri ada dan tiada. Setelah itu kita naik lagi ke diri sifat. Setelah sampai di diri sifat kita naik kepada diri rahasia. Setelah kita kaji selama ini diri rahasia, maka sampailah kita kepada diri yang dikatakan diri yang sebenar-benar diri menuju diri yang sukun. Setelah kita mengkaji bagaimana akunya Allah dalam au itu menjadi zahir bagi aruf atar alif a itu zahir menjadi jasad dan u adalah alif domah u menjadi rohani, maka sudah menjadi sukun pada kajian terakhir. Sekarang sampailah kita kepada penghulu diri, penghujung diri, yaitu leburnya diri sukun menjadi diri kabir. Apa yang dikatakan diri kabir adalah diri alam bagobilah. Diri alam bagobilah adalah diri yang berwujud alam yang dinamakan diri jauhar, yaitu mengenal diri yang sudah ada dan tidak diri diciptakan.
Diri jauhar adalah diri yang sudah ada, bukan diri yang dijadikan atau diri yang diciptakan. Jadi seluruh kajian-kajian diri selama ini, baik dalam diri batin-batinnya Allah atau naf-nafnya Allah, sifat batin adalah lenyap dalam sir, sifat diri sir rahasia lenyap di dalam wujud. Nah, yang namanya sudah terhimpun diri hakikat menjadi diri zahir, sehingga kita tidak perlu lagi mengkaji nur zat dan batin karena sudah menjadi penampakan zahir bagi Allah. Zahiru wa batinu ini sudah menjadi diri rahasia atau dinamakan sukun. Dengan hadirnya diri rahasia tadi, sin namanya dari sukun itu adalah nas manusia, sementara alif domahu adalah rahasia. Jadi sudah terjadi kun itu jadi, maka jadilah diri rahasia itu yang dinamakan diri sukun. Diri sukun berisikan au, sementara au berasal dari hu, sementara hu berasal dari la. Nah, inilah diri yang kita mulai akan cari adalah terakhir adalah penghulu diri atau induknya diri, atau dikatakan diri yang dijadikan sebagai umat, diri awal mula jadi. Diri awal mula jadi yang akan kita temui. Siapa diri kita ini sebenarnya? Apa wujud diri kita ini sebenarnya? Dari apa diri ini dijadikan sebenarnya? Inilah yang akan terungkap, yaitu yang hadir di dalam peleburan diri sukun menjadi kabir. Kalaulah diri yang dikatakan batin-batin Allah, batin lenyap kepada zat dan zat lenyap kepada sir, ini tidak akan menjadi anutan. Karena diri yang dikatakan diri hakikat itu sudah bisa melalui diri yang zahir. Kalau penampakan tubuh ini sudah ada himpunan dari hakikat, maka tak perlu lagi kita cari apa diri hakikat itu yang sebenarnya. Jadi sudah kita berhadapan dengan zahirnya Allah yang dikatakan waz-zahiru. Dengan demikian, maka tibalah saatnya kita pada wujud kaji sampai pada ke awal diri jauhar terjadi. Siapa diri jauhar ini sebetulnya? Siapa diri awal ini? Mana diri awal? Seperti apa yang sebenar-benar diri awal itu? Apakah kita ingin merasakan dan mengalami? Itu wajib. Tanpa kita mengalami, maka ini diri wujud awal mula jadi, maka dikatakan belum sempurna kita sebagai umat. Mana diri yang dijadikan oleh Allah sebagai umat? Diri mana yang dirahasiakan? Yaitu diri pemimpin dari seluruh diri. Inilah diri yang dijadikan oleh Allah, diri yang dijadikan sebagai umat. Kalau yang kita lihat ini adalah diri batin, diri batin Allah yang sangat banyak. Diri-diri batin ini akan tenggelam. Setelah dia tenggelam semua kepada asal usulnya, maka tiadalah kita lagi punya diri, melainkan kita menyaksikan dia itu wujud Allah berbentuk diri, yaitu hayat hidupnya Allah. Dengan demikian kita akan mengalami suatu menuju hak diri yang paling kuat, diri awal Allah jadikan, diri yang memimpin semua diri. Nah, inilah yang dikatakan diri kabir. Nanti kita akan melihat mana jasad ini yang sebenarnya. Dari apa jasad ini terjadi? Dari apa rohani ini terjadi? Dari apa batin ini terjadi? Dari apa rahasia itu terjadi? Semua bentuk awal daripada kaji diri ini akan kita sama saksikan di dalam perjalanan tingkat kelima istiqomah ini. Dalam perjalanan tingkat kelima istiqomah adalah kita akan mengetahui diri yang sejatinya diri. Inilah yang akan menjadi tuntunan atau menjadi langkah kelima
di dalam istiqomah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, di dalam perjalanan sejatinya diri tadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Di dalam kekosongan, maka kita kaji dari awal dulu. Untuk mengenal diri yang sebenarnya, kita harus mengkaji dari wujud dulu. Wujud artinya ada, ya, dan lawannya tiada. Nah sekarang kalau wujud itu artinya ada, maka nama ada ini setelah tiada. Tidak mungkin ada nama ada kalau ada tiada. Tiada inilah sebuah nama kodrat. Nah ingat, simak baik-baik. Ini cara mencari diri, ya. Ada wujud, wujud itu ada. Ini alkisah daripada kita di kita awal mulai jadi. Wujud ada. Kalau dia bernama ada, itu berdasarkan ada yang tiada. Kalau tidak ada yang tiada, bagaimana bisa ini jadi ada? Nah, makanya tiada dengan ada itu serentak jadinya, sama jadinya. Ada disebut dengan al. Nah itulah ada. Alif lam atau alamku, diriku. Tiada disebut dengan la. Ya, la itu tiada. Nah, sementara alam yang terjadi, alam rahasia, la dengan al tadi adalah sebuah zat wujud. Ya, tiada ini terbuat dari zat yang dinamakan zat sukun. Ya, dikatakan tauhid izzatin. Tauhid izzatin itu adalah berhubungan dengan zat atau disebut dengan la. Jadi kalau kita lihat al ditambah la dikodratkan menjadi zat, ini sudah disebut dengan Allah. Nah ya, ini bagaimana kita bisa memisahkan dua ada dan tiada tadi kalau dia terhimpun dalam satu nama? Berarti tidak bisa dipisahkan. Jadi inilah yang akan kita cari. Bagaimana mendapatkan sebuah diri yang akan menjadi sebuah nama. Diri yang dipanggil dengan nama Allah, inilah yang akan betul-betul kita cari dan kita amalkan di dalam langkah istiqomah ini. Bagaimana kita memanggil wujud diri yang sebenar-benarnya. Kenapa? Itulah umat pertamanya Allah yang berkodrat dari kabir. Nah jadi awal dari kabir ini, wujud dari kabir ini yang dikatakan dengan absarahu wa huwa latiful khabir. Absarahu sesungguhnya aku, wa huwa dan dia latiful khabir, diri yang batin. Nah inilah diri rahasia. Nah itu. Jadi tidak bisa lagi kita memisahkan. Bagaimana kita memisahkan dari dua kodrat yang bernama satu? Nah inilah yang dikatakan awal mula diri jadi. Insya Allah dengan kita sudah memperjalankan selama kita belajar diri demi diri, sudah kita jalankan hakikatnya, sudah kita pelajari semua perjalanannya. Tapi pada masa bertemunya diri yang sebenar-benar diri adalah setelah puncak dari diri sukun lebur menjadi kabir. Dan kabir inilah alam jauhar awal. Inilah alam hayat pertama yang disebut dengan alam kabir. Yang siapa isi kabir? Adalah au, kabirau, kabir au. Artinya di dalam alam kabir ada aku. Inilah yang akan kita cari. Mana aku yang menjadi alam, mana aku yang menjadi isi.
Inilah pencarian diri yang sebenar-benar diri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam pencarian nanti akan bertemu dengan beberapa kodrat yang akan terhimpun menjadi satu diri. Inilah tugas yang akan dijalankan dalam masa istiqomah. Jadi dengan demikian, mencari naf-nafnya Allah yang kita lakukan selama ini, naf-naf diri-diri batin yang kita kerjakan selama ini, yang kita kenal dan kita kupas, kita kaji, dan berakhir kepada diri yang sebenar-benar diri. Kalau yang dulu diri hakikat adalah diri yang didirikan, dan zat rohani adalah diri yang berdiri, dan wujud batin khabir ini adalah mulai diri yang sebenar-benar diri. Inilah diri yang dihambakan oleh Allah. Bagaimana nanti kita mengenal diri, ini akan kita pelajari dan kita jalankan. Nanti kita akan tahu tubuh itu wujudnya awal seperti apa, rohani seperti apa, dan nurani seperti apa, dan batin seperti apa. Dan itu akan hadir di dalam diri itu nanti. Nah, di dalam kabir, setelah kita lebur dengan kekuatannya, maka berdirilah kabir semata. Di situ akan maujudlah yang dikatakan aku di dalam aku. Inilah penghujungnya, insya Allah. Baik, kita lakukan muzakarahnya. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik memandu jamaahnya. Silakan, terima kasih Buya. Silakan kepada jemaah-jemaah yang nak bertanya, silakan angkat tangan. Untuk memulakan, saya bertanya pada Buya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang diri ada dan tiada tadi, Buya, apakah ada perbezaan tuh, Buya? Ya, sekarang kita bagaimana mengatakan perbedaan? Dia bernama ada karena ada yang tiada. Itu. Dan tiada bernama tiada karena ada yang ada. Nah, gitu kan? Nah, inilah yang akan dibongkar. Mana yang ada, mana yang tiada, yang tidak bisa dipisahkan tadi. Gitu ya. Nah, inilah. Iya. Inilah kekabiran Tuhan tadi. Ya. Diri kabir inilah alam yang dikatakan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inilah alam pertemuan, alam awal, alam jauhar, alam diri, alam ma'rifat, alam hitam. Nah, begitu. Nanti akan ini dia di season kedua nanti. Nah, begitulah perjalanan kita. Kalau dari awal kita sudah mempelajari mana diri hakikat, ya, wujud Allah dalam batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyata dalam Allah, Adam pada jasad. Nah, itu diri hakikat. Sampai kita mengenal diri mana yang ayan sabitah, ayan karajiah, mana yang diri sifat, diri sir, mana yang diri batin, diri sir. Sudah kita pelajari. Tetapi itu adalah diri sifat semuanya. Sementara yang sebenar-benar diri bukan terbuat dari sifat, terbuat dari zat, tetapi terbuat dari batin rahasia. Nah, itulah pemimpin seluruh diri. Ya, diri pemimpin seluruh diri, dan dia punya nama, dia punya wujud, dan dia punya wujud. Nah, ini yang akan keakuan di dalam aku. Nah, gitu. Sudahlah diri kabir menjadi aku, ada lagi aku dalam aku. Nah, inilah maka kabirau, ada kabir, ada aku. Nah, inilah yang tingkatan pencariannya. Nah, kalau umpamanya tidak ini berwujud kabir, tidak akan mungkin ada pencarian keberhasilan kepada pencarian diri. Gitu, paham, Mam? Insyaallah, ya. Terima kasih, ya. Silakan Pak Rozali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedudukan diri ini seperti mana siang dan malam kan, Buya? Mau jelaskan, Buya? Diri kabir adalah suatu wujud diri yang dinamakan alam jauhar. Alam jauhar adalah alam batin pertama dan berbentuk wujud. Nah, inilah yang dikatakan kabir. Itu makanya ada Allahu alam. Ya, Allahu alam ini adalah alamnya aku. Alamnya aku adalah alam diri. Siapa nama Allah? Alam berupa diri. Siapa nama alam Allah berupa diri? Disinilah nanti akan terjadi pencarian diri yang sebenarnya. Jadi kalau kabir itu seperti apa wujudnya, kita sama-sama tahu. Kalau kabir itu adalah wujudnya daripada suatu keadaan yang berwujud hitam. Tapi hitam yang dimaksud di sini bukan warna hitam, tetapi hitam yang dimaksud di sini adalah nama sebuah batin bernama kabir. Nah itu ya, yang telah lebur dari sukun. Nah kemarin namanya sukun menjadi diri rahasia karena menjadi zahir dan batinnya Allah. Tapi sekarang dia maju menjadi sukun, menjadi diri kabir. Kabir ini adalah sebuah nama alam dan itu adalah wujudnya diri. Nanti akan diperjelas di sisi kedua. Paham? Insyaallah, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Semoga sehat selalu, ya. Amin, insyaallah. Apakah diri kabir yang Buya katakan tadi itu adalah hayat, Buya? Mohon perjelas, Buya. Kalau dia ada pada masa hidup, dia berupa sebuah hayat. Tapi kalau dia berdiri tanpa ada sesuatu di sampingnya, dia akan berupa sebuah wujud hitam. Nah inilah yang keluar dari live streaming tadi itu, ya, bahwasan disitulah diperlihatkan bagaimana al-kisahnya ada siang dan malam. Nah, inilah yang dikatakan di kala siang dia menampakkan diri, di kala malam dia menjadi alam. Makanya bagaimana penampakan diri di alam kabir ini bisa dilihat di malam hari. Inilah yang dikatakan adanya siang itu di dalamnya malam, adanya malam di dalam siang. Apa malam di dalam siang? Menjadi hayat yang tidak terlihat. Itu yaitu rupanya pandangan. Nah, itu yang menjadi pandangan atau dikatakan diri apa namanya? Diri au atau ain atau an. Nah, gitu. Paham? Insyaallah, ya. Jadi perubahannya seperti itu. Kalau siang dia tidak berwujud hitam, kabir tadi, karena dia menjadi diri pandang. Karena au itu berasal dari au adalah kodrat zahir batin, dibaca juga dengan ain pandangan, dibaca juga dengan an diri batin atau diri kabir. Jadi 3 au tuh fungsi dia, ya, bisa dia berubah-ubah pada 3 itu. Nah gitu. Tapi itulah tujuannya. Kenapa dia tengokkan pada tampak siang? Karena kitalah wujud di situ menyaksikan bagaimana kita beribadah kepada zahirnya. Nah seperti itu, seperti yang diterangkan tadi. Paham? Insyaallah, ya. Insyaallah nanti di sesi kedua itu kita akan belajar untuk memanggilnya, ya, untuk memanggilnya dengan amalan yang akan kita turunkan nanti, menjemput diri yang sebenar-benar diri itu. Paham? Insyaallah. Nah ini berarti ini tauhid langkah keberapa? Kelima, ya. Nah kelima, insyaallah. Baik. Masih ada pertanyaan? Silakan Bu Nurini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maksudnya hayat menuju hayun. Hayat itu adalah suatu hidup leburnya an menjadi ain dan menjadi au, gitu ya. Jadi an itu kalau dia sudah menjadi au atau ain, dia ubah menjadi pandangan. Ya, nah ibadah dia kepada zahirnya Allah ini yang ditengokkan dalam YouTube itu, ya. Nah, yang ditengokkan di live streaming tadi itu, nah macam itulah. Macam mana kita bisa mengabdi kepada dia, ke zahir dia. Apapun yang kita lakukan itu untuk dia semata. Kita tidur, nikmat tidur kasihkan kepada zahir ni, zahir dia ni. Ya, nikmat makan ni kita kasihkan kepada zahir dia juga. Nah, inilah yang dikatakan hablum minan nas wa hablum minallah. Nah, macam tu. Jadi dikaji ini datanglah pada masa akhir kita mengenal pada diri yang sebenar-benar pada diri. Kalau hanya batin gugur, diri sifat nur hayat hilang, diri sifat daripada sir wujud lepas. Jadi mana diri kita yang sebenarnya? Nah, itulah yang akan disebut dengan diri kabir tadi. Setelah berasal dari sukun. Ya, setelah dia berwujud dengan sukun, sukun lebur menjadi kabir. Nah, inilah diri yang memimpin seluruh diri. Nah, inilah Allah tak ciptakan diri itu dua kali. Allah ciptakan diri itu sekali, yaitu diri yang dijadikannya untuk menyembah diri dia. Dan diri itu tak Allah kenalkan kepada siapapun kecuali diri itu sendiri yang kenal dengan dia. Kenapa? Diri itu yang diangkat oleh Allah jadi saksi. Cukuplah engkau saksi bagi aku. Maka dia tak kenalkan. Nah, inilah diri rahasia yang akan kita cari, adalah diri yang sebenar-benar diri. Faham? InsyaAllah Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Baik, nanti kita kembali 10 menit untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.